Oke, kita oke, jadi kita arah ke Maros ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita dapatkan kembali orderan menuju ke atas ke Kota Makassar. Kayak tadi itu saya sudah arah menuju ke Maros. Terus dapat orderan di Coto Harmin Begadang 2. Makanya saya balik. Terus pengantarannya ya ke Sudiang. Nah, baru deh kita balik lagi nih. Tapi tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan malah kita akan dapat dilempar lagi naik. Harapannya sih kita dapat orderan di sini dan pengantarannya arah ke Maros lebih enak, lebih memang kita mau arahnya ke sana kan. Jadi kira-kira kita dapat orderan apa ya sebentar. Ya, saya berharap tentunya orderan yang mengarah ke Maros. Itu pasti harapanku. Karena biar bagaimana juga kalau ke arah ke Maros kan artinya kita sudah balik juga. Biar bagaimana juga tetap kita balik sebentar. Kita tadi dari jam 10 ngebitnya ya. Kita dari jam 10 siang tadi ngebitnya. Jadi tidak bisa ngebit sampai subuh juga. Karena saya perkirakan ini beberapa jam lagi ya. Kepala aku sudah mulai mengantuk juga ya. Mungkin sekitar jam-jam 2 saya sudah tidak tahan lagi. Kira-kira orderan ke 10 apa ya? Ayo, ada yang bisa tebak tidak? Kira-kira orderan ke 10 itu orderan apa? Di Gojek itu ada beberapa jenis orderan ya. Ada yang namanya orderan GoFood. GoFood itu adalah makanan. Jadi driver pergi jemput makanan yang dipesan oleh CS customer ya. Terus diantar ke tempatnya. Itu GoFood. Ada juga Gosen. Gosen itu pengiriman barang. Jadi kalau mau kirim barang sudah gampang ya. Tinggal pesan Gosen. Jadi driver akan menuju ke titik penjemputan barangnya. Terus mengantar ke titik lokasi pengantaran tentunya. Baik pengirim ataupun penerima bisa salah satunya yang memakai Gojek. Bisa dipakai oleh pengirim, bisa dipakai oleh penerima. Terkait pembayaran bisa penerima, bisa juga pengirim. Dari itu kesepakatan ya. Jadi kesepakatan bersama itu mau siapa yang mengirim, siapa yang menerima, siapa yang membayar maksudnya. Terus ada juga GoRide. GoRide itu sama halnya odong-odong, jemput orang. Jadi jemput orang titik penjemputan ke pengantaran. Jemput orang itu tidak mesti orang yang memesan Gojek itu yang dijemput. Misalkan nih ya ceritanya, ada temanku ini mau dijemput, tapi saya tidak sempat pergi jemput. Misalkan di Grand Mall ya, ada temanku di Grand Mall mau pulang, tapi dia mungkin tidak tahu memakai aplikasi Gojek. Kebetulan dia tanya ke saya kebetulan mungkin ada sudah di Barandas misalnya ya, di Soreang di rumah. Kebetulan saya di Soreang, ini temanku mau pulang ke Soreang juga. Saya bisa pesan GoRide di Grand Mall. Jadi ini teman saya nanti dijemput oleh driver. Tentunya kita harus kasih nomor yang bisa dihubungi ya, yang di Grand Mall nomornya teman. Tentunya harus kita selipkan nomornya teman di situ supaya drivernya nanti sampai di Grand Mall bisa menghubungi nomor itu. Nah, seperti itu.
Dan ada juga Gosop. Gosop ini banyak dipakai oleh penjual-jual online ya, penjual-jual online. Misalkan nih ya, di seputaran Kota Maros ada yang mungkin jual online parfum ya, parfum atau baju lah. Terus dia mungkin menyebarkan informasinya di media sosial, misalkan di Facebook, di WA, Instagram. Terus ada yang pesan, kebetulan yang pesan itu mungkin dari Soreang, misalkan yang pesan. Jadi ini penjual harus memastikan bahwa ini customer yang memesan barang bisa dipercaya. Jadi bisa melalui pembayaran. Jadi ini penjual yang menjual ini bisa pesan melalui Gosop. Pengantarannya bisa melalui Gosop. Atau bisa juga si pembeli ini yang pesan. Si pembeli ini yang memakai aplikasi Gojek, terus pesan di salah satu toko yang ada di Kabupaten Maros. Jadi nanti driver ini yang pergi beli pakai uang. Kalau Gosop ini biasanya pakai uang pribadi ya, pakai uang pribadi driver. Jadi kita keluarkan dulu uang, beli barang yang ada di toko-toko sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Terus setelah itu kita antar ke titik pengantaran. Nanti di titik pengantaran baru bayar dengan ongkirnya ya. Jadi bisa juga ibu-ibu rumah tangga yang mungkin ada keperluan dapur yang bisa pesan di pasar, misalnya di pasar Tramo ya, di pasar tradisional modern Maros misalnya, pesan garam, pesan bensin, pesan gula merah atau apa, bisa dirinci ya, bisa dirinci di situ. Terus titiknya di pasar Tramo. Jadi nanti driver yang pergi untuk belikan barangnya. Tapi bagusnya itu ini customer bagusnya bisa sertakan nomor WA yang bisa dihubungi, karena supaya bisa lebih gampang komunikasi. Kalau melalui chat aplikasi kadang agak lambat ya. Jadi kalau melalui WA bisa saling komunikasi untuk memastikan bahwa betulan apa yang dipesan itu sesuai dengan yang kita ambilkan. Misalkan dia mau pesan gula merah, jadi kalau melalui WA kita bisa mungkin video call atau bisa foto, terus kita perlihatkan gula merah yang seperti apa yang diinginkan, apakah yang A atau yang B misalkan ya. Jadi bisa memilih di rumahnya kan, seperti itu. Kita sudah sampai di sekitar Batangasih ya. Kita sudah sampai di Batangasih, tapi belum ada tanda-tanda ya, belum ada yang masuk orderan.